Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama saya, yaitu Lutfita Ronisa. Kali ini kita akan membahas dari kelas membaca, yaitu membaca interpretatif. Kira-kira apa sih membaca interpretatif itu sendiri? Yuk langsung kita bahas saja. Yang pertama ada pengertian membaca interpretatif. Membaca interpretatif sendiri adalah suatu kegiatan membaca yang bertujuan agar para siswa mampu menginterpretasikan atau menafsirkan maksud pengarang. Apakah karangan itu fakta ataupun fiksi, sifat-sifat tokoh, reaksi emosional, gaya bahasa, dan bahasa kias, serta dampak-dampak cerita. Yang B ada tujuan dan maksud. Tujuan seorang pengarang menulis suatu tulisan bertujuan untuk dibaca oleh orang lain. Maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang tidaklah selalu tersurat di dalam teks, tetapi bisa juga secara tersirat. Selanjutnya ada maksud pengarang. Maksud pengarang sendiri adalah seorang pengarang menulis suatu untuk dibaca orang lain. Dalam setiap tulisan terkandung maksud dan tujuan tersebut. Oleh karena itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu ragam-ragam tulisan. Mengklasifikasi ragam tulisan dapat pula dilakukan berdasarkan nada atau voice berupa nada akrab, nada penerangan, nada menjelaskan, nada debat, nada mengkritik, dan terakhir ada nada kewenangan. Dengan nada-nada itu, pengarang mencerminkan tujuan yang hendak dicapai dengan karya tulis tersebut. Kemudian ada yang C, fakta atau fiksi membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan tentang perbedaan antara fiksi dan fakta. Perbedaan utama antara fiksi dan non-fiksi terdapat pada tujuan. Tujuan narasi non-fiksi seperti sejarah, biografi, dan cerita perjalanan adalah menciptakan kembali apa-apa yang telah terjadi secara aktual. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Yang D, ada sifat-sifat tokoh. Membaca interpretatif adalah keterampilan menafsirkan sifat-sifat dan ciri-ciri seorang tokoh. Kata, ciri, sifat atau traite di sini mengandung pengertian yang mengacu kepada jenis-jenis karakteristik luar yang konkret yang mencerminkan kebiasaan atau tingkah laku sehari-hari yang tidak bersifat refleksi atau sedikit atau tidak sama sekali bahkan. Yang E ada reaksi emosional kegiatan. Membaca interpretatif adalah melatih kegiatan menafsirkan reaksi emosional setulus tulisan. Di sini pula dipusatkan pada dua aspek reaksi emosional, yaitu reaksi sang pembaca. Pada karya ini, sastra aksi-reaksi terdapat emosional dari para tokoh dalam karya tersebut. Emosional atau emosi mempengaruhi kata dalam kehidupan, baik dalam penyesuaian diri secara perorangan maupun secara kelompok. Mengenai hal ini perlu diketahui beberapa di antaranya adalah emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Emosi juga mempersiapkan tubuh kita untuk peran tertentu. Emosi dapat bertindak sebagai suatu bentuk komunikasi. Yang F ada gaya bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi dan sebagai sarana interaksi sosial. Fungsi utamanya adalah komunikasi. Relasi psikologi suatu bahasa adalah kompetensi atau kemampuan komunikasi, kemampuan melaksanakan interaksi sosial
dengan bantuan bahasa. Kemampuan penulis dalam menggunakan bahasa dengan benar dan tepat akan mampu menunjukkan suasana yang terang-terangan atau ironis, simpati atau marah, objektif atau emosional. Yang G, dampak cerita. Suatu keterampilan yang dapat meramalkan aneka dampak yang memungkinkan dihasilkan dalam suatu cerita tersebut. Maksud untayan cerita di sini adalah keterampilan seorang pembaca agar dapat meramalkan dalam berbagai tahapan yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, kita udah sampai nih pada pembahasan kesimpulan. Kesimpulan dari video kali ini adalah membaca interpretatif adalah keterampilan menginterpretasikan atau menafsirkan isi bacaan terhadap perbedaan antara fiksi dan fakta. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa narasi fiksi bersifat realitas, sedangkan narasi non-fiksi bersifat aktualitas. Berbeda dengan penulisan narasi non-fiksi, maka penulis fiksi tidaklah memusatkan perhatiannya pada apa yang telah terjadi secara aktual, tetapi justru pada realitas. Nah, sekian dulu dari video pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan saya mengucapkan maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Semoga kalian mendapat informasi dari video tersebut dan see you next video. Bye bye semua.